Selamat datang kembali di channel Health Hub. Kami akan menyajikan berbagai macam informasi tentang kesehatan terkini dan terbaru, semoga bermanfaat. Sebelum menyaksikan video ini jangan lupa subscribe, like and comment dulu ya serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info kesehatan selanjutnya. Terima kasih. Kunyit, tanaman dengan akar berwarna kuning cerah dan rasa yang khas, telah menjadi bagian integral dari masakan dan pengobatan tradisional di seluruh dunia selama ribuan tahun. Selain memberikan cita rasa yang lezat pada hidangan, kunyit juga dikenal memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan yang luar biasa. Mari kita telusuri lebih dalam tentang keajaiban tanaman ini dan dampak positifnya pada kesejahteraan tubuh. Pertama-tama, senyawa aktif yang paling dikenal dalam kunyit adalah kurkumin. Kurkumin telah menjadi subjek penelitian yang intensif karena sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba yang dimilikinya. Berikut ini pendapat pakar kesehatan tentang manfaat kunyit bagi kesehatan, semoga bermanfaat. Akan bahas mengenai kunyit ya. Dan saya rasa hampir semua orang di Indonesia tahu apa barang ini, tahu apa itu kunyit. Terutama ibu-ibu yang setiap harinya masak di dapur. Dan saya rasa juga setiap rumah, setiap dapur Anda pasti ada deh barang ini ya. Nah, manfaat kunyit sendiri sangat banyak. Kalau manfaat untuk sehari-hari seperti untuk memasak, bikin nasi kuning, kari, apalagi. Nah, kalau itu saya rasa Anda yang nonton ini ibu-ibu di rumah pasti jauh lebih pintar daripada saya. Ya, kunyit ini sering digunakan untuk memasak dan ternyata kunyit juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, di sini saya sudah merangkum apa sih manfaat kunyit untuk kesehatan kita. Jadi saya mulai ya. Yang pertama adalah kunyit adalah zat antimikroba yang kuat. Jadi bisa bertindak sebagai antivirus, antibakteri, kemudian anti jamur, anti parasit. Jadi sangat baik dikonsumsi ketika tubuh kita sedang terinfeksi. Kemudian kunyit juga memiliki efek yang sangat kuat pada kesehatan kardiovaskuler, pada kesehatan jantung dan pembuluh darah nih. Kemudian membantu memperlambat pembentukan plak, arteriosklerosis ya, dan arteri tersumbat. Kemudian juga bisa melindungi lapisan endotelial. Jadi kalau pembuluh darah itu lapisan yang paling dalam disebut lapisan endotelial. Nah, kita tahu kalau lapisan endotelial ini merupakan lapisan yang paling rentan terhadap terjadinya peradangan atau inflamasi. Nah, kunyit ini mempunyai efek anti peradangan atau anti inflamasi. Kemudian kunyit juga baik untuk hati karena melindungi hati dari pembentukan lemak dan fibrosis. Lalu beberapa zat dalam kunyit juga meningkatkan garam empedu dan ini memberikan efek positif untuk pencernaan. Kemudian meningkatkan vitamin larut lemak. Lalu kurkumin dalam kunyit membantu melindungi DNA dari kerusakan radikal bebas dan membantu dalam perbaikan DNA. Kemudian selain itu, kurkumin juga membantu sel yang rusak untuk melakukan apoptosis. Saya pernah bahas tentang apoptosis ini di video-video sudah lama sih ya, sudah mungkin 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Jadi saya ulangi lagi buat Anda yang sudah lupa, apoptosis itu adalah kemampuan sel untuk bunuh diri. Jadi ketika ada sel yang rusak, dia akan bunuh diri ya. Jadi kalau tidak, sel kita akan terus bertambah. Kita kan manusia sudah berhenti tingginya sekian, lebar badannya sekian misalnya ya. Nah, itu karena ada sel-sel yang mempunyai kemampuan untuk apoptosis atau bunuh diri. Apa yang terjadi kalau sel-sel ini tidak punya kemampuan untuk bunuh diri? Bunuh diri secara terprogram ya maksudnya. Ya, itulah yang akan menyebabkan sel tersebut menjadi kanker ya. Jadi dia berkembang terus. Kemudian kurkumin melindungi seseorang pada saat melakukan kemoterapi atau radioterapi ya, serta meningkatkan efektivitas pengobatan tersebut. Kemudian kunyit juga membantu sistem endokrin dalam banyak cara. Salah satunya adalah membuat insulin lebih sensitif. Kemudian banyak penelitian juga yang menunjukkan perlindungan terhadap prediabetes menjadi diabetes. Dan juga pada saat yang sama, penggunaan kunyit sangat mengurangi komplikasi dari diabetes. Ya. Kemudian selain itu juga kunyit menunjukkan manfaat terapeutik yang baik dalam menjadi adaptogen, yaitu sesuatu yang membantu meningkatkan toleransi terhadap stres. Jadi ya, digolongkan ke adaptogen juga. Kemudian kunyit juga telah digunakan untuk membantu depresi dan kecemasan sehingga dapat membantu gangguan mood dan gangguan kognitif. Oke, itu tadi adalah manfaat-manfaat atau benefit dari kunyit ya untuk kesehatan kita. Dan sekarang saya akan bahas bagaimana caranya agar kunyit ini zat-zat fitonutrisinya bisa diserap dengan baik oleh tubuh kita. Aduh, ini saya pegang terus nanti warna kuning. Oke, jadi yang pertama adalah karena zat-zat fitonutrisinya dalam kunyit tersebut larut dalam lemak, jadi harus sertakan lemak ketika Anda mengkonsumsi kunyit tersebut. Ya, jadi Anda bisa taruh di makanan Anda, ya bisa disertakan di makanan Anda.
Kemudian kalau Anda bikin teh kunyit, jadi Anda bisa konsumsi dengan lemak lainnya seperti alpukat, kemudian seperti virgin coconut oil, seperti virgin olive oil juga bisa, atau butter ya ketika Anda mengkonsumsi kunyit. Kemudian Anda bisa juga mencampur kunyit di susu ya. Jadi susu yang kan susu itu dari sananya kan sudah berlemak nih. Jadi jangan beli susu komersial yang low fat kemudian Anda campur dengan kunyit, enggak. Jadi cari susu-susu yang organik ya untuk mendapatkan benefit yang lebih baik. Atau Anda bisa menggunakan coconut milk. Ya, coconut milk Indonesianya santan. Anda bisa menggunakan santan, jadi itu juga mengandung lemak yang baik. Ini sama seperti kita mengkonsumsi vitamin yang larut lemak, vitamin A, D, E, K. Jadi kita membutuhkan lemak ketika kita mengkonsumsi mereka. Kemudian yang kedua, ketika Anda mencampurkan kunyit ke dalam makanan, jangan dipanaskan terlalu lama. Atau contoh gini deh, ketika Anda mencampur kunyit ke ayam, jadi ayamnya warna kuning gitu disertai bumbu-bumbu yang lainnya, dan kemudian ayam tersebut digoreng. Nah, itu manfaat kunyit Anda sudah tidak dapatkan lagi. Karena panas dari deep fry atau kita goreng, itu merusak fitonutrisi atau nutrisi-nutrisi dalam kunyit tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menambahkan lada hitam atau lada putih, ya kita sebut di sini merica. Kalau lada hitam black pepper ya. Nah, ini dapat meningkatkan penyerapan dari nutrisi-nutrisi yang ada dalam kunyit ya. Jadi misalnya Anda mencampurkannya dengan Anda bikin minuman dari coconut milk, kemudian Anda campur kunyit, Anda campur sedikit saja black pepper ke dalamnya. Kemudian Anda konsumsi. Jadi itu akan meningkatkan penyerapan dari nutrisi yang ada dalam kunyit.